menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, di mana bimbingan kelompok itu merupakan satu kegiatan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, artinya dinamika kelompok ini anggota kelompok nanti saling mengerti, kemudian saling memberi saran, kemudian saling berintegrasi, sehingga kegiatan bimbingan kelompok kita ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tujuan daripada bimbingan kelompok ini sendiri diharapkan nantinya setelah Ananda laksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, Ananda memperoleh informasi, kemudian Ananda memperoleh wawasan, dan juga nantinya Ananda akan memperoleh pengalaman. Dalam kegiatan ini juga nanti Ananda harus terbuka. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga nantinya ketika teman Ananda menyampaikan pendapat, Ananda harus menghormati pendapat teman Ananda tersebut. Kegiatan kita ini akan berjalan selama 40 menit. Nah, di sini ketika nanti Ananda berbicara, maka Ibu akan berkesempatan untuk membuka masker. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Nah, kita lanjutkan kegiatan kita? Bisa. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi ya, semuanya tergantung dinamika kelompok. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik prokrastinasi. Sudah pernah mendengar kata prokrastinasi? Sudah. Nah, apa itu? Bisa menunda-nunda dalam pekerjaan rumah maupun tugas sekolah. Menurut saya prokrastinasi itu menunda-nunda waktu dalam sebuah hal seperti itu. Oke. Itu kegiatan menunda-nunda waktu ataupun pekerjaan. Oke, baiklah, apa yang telah teman Anda sampaikan tadi itu benar, bahwa prokrastinasi itu merupakan kebiasaan menunda-nunda. Nah, di sini nanti Ibu akan tayangkan sebuah video pendek mengenai si Dogol menunda-nunda. Anda nanti diminta untuk mengamati dan menganalisa video tersebut. Anak-anak, saya ada tugas untuk kalian semua. Sebentar lagi ada lomba animasi GPS di kampus kita ini. Apa sudah selesai tugasnya? Sudah. Apa tak? Belum. Asem, bisa-bisanya nih dua bocah udah pada selesai. Hasil video yang telah Ananda amati tadi dan yang telah Ananda analisa tadi, bagaimana menurut Ananda? Saro, Saya juga sering tolong buka maskernya. Saya juga sering menunda-nunda waktu karena masih ada hari esok. Saya juga sering menunda-nunda waktu karena keseringan bermain video game, seperti tugas rumah maupun sekolah. Dari yang saya amati, ada seorang siswa yang suka menunda pekerjaannya dan mementingkan bermain dengan teman. Kalau aku sih tipe orang yang nggak suka menunda pekerjaan karena membuat pikiran nggak tenang. Dari video yang saya lihat, seorang siswa yang suka menunda-nunda tugas sekolah. Saya juga sering, Bu. Sering menunda-nunda tugas sekolah juga. Oke, sama juga. Yang lain bagaimana? Dari video yang saya lihat, Bu, di situ ada seorang murid yang suka menunda-nunda tugas pekerjaan tugas sekolahnya dan lebih mengutamakan kegiatan lainnya bersama dengan teman-temannya, Bu. Saya suka menunda-nunda pekerjaan. Dari video itu kita bisa melihat bahwasanya kita selalu menghargai waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi pekerjaan tugas. Itu kalau Ayu sendiri sering nggak menunda-nunda pekerjaan? Tergantung dari kegiatan tersebut. Tergantung kegiatan tersebut. Dalam hal apa yang paling sering menunda pekerjaan? Pekerjaan rumah, Bu. Pekerjaan Tugas rumah. juga masih menunda. Oh, tugas juga. Saya sependapat dengan Kayu, Bu. Memang saya sering menunda tugas karena kemungkinan kan kalau tugasnya nggak terlalu penting dibelakangkan dulu, kalau yang penting diutamakan dulu. Oke. Nah, Ibu juga mau bertanya. Kira-kira menurut Ananda, dari pengalaman Ananda, apa penyebabnya sehingga Ananda itu sering menunda-nunda? Nantilah, besok lah, seperti itu. Kira-kira apa sih faktornya? Pandu dulu lah, kan? Nah, Pandu dulu. Godaan dari teman, datang mengajak diri main. Oh, datang mengajak Bibi main. Kecanduan bermain video game. Karena main HP, Bu. Lebih suka tidur, Bu. Itu mungkin karena mereka lebih mengutamakan bermain daripada mengerjakan tugas. Lebih mengutamakan bermain dengan teman daripada mengerjakan tugas tersebut. Saya suka menunda-nunda karena lebih mementingkan menolong orang tua dulu. Saya, Bu, kalau menunda tugas itu karena malas gitu. Malas. Kalau si Ayu? Sependapat juga, Bu, dengan si Mas Sasi. Mager juga? Iya, Bu. Mager. Ditambah juga karena niatnya masih setengah-setengah. Oh, berarti niatnya masih setengah-setengah gitu ya? Ananda, ya, itu memberikan dampak positif atau dampak negatif? Negatif. Nah, kalau dia negatif, alasannya apa? Membuat nilai kita turun dan mendapatkan ceramah dari orang tua seperti dimarah dan tulisan tidak maksimal. Nilai jadi anjlok turun dan mengerjakannya jadi terburu-buru. Dampaknya itu karena jadi
tugas terburu-buru gitu Bu. Jadi gelisah, banyak pikiran gitu loh Bu. Dan nilai pun hancur. Dan nilai pun Hancur. Dari dampaknya sih bisa buat kita stres lah Bu ya, karena kan kita kan udah sengaja nunda-nunda pekerjaan tugas Bu, jadi kan stres, banyak pikiran gitu. Terus juga hasil kerja tugas kita juga gak maksimal gitu Bu. Kayak orang tua terus Bu, aku kecanduan main game Bu, karena tergoda sama teman, gara-gara terlalu meremehkan pekerjaan tugas Bu. Setuju dengan Kayu Bu, semua itu menjadi dampaknya itu bisa jadi stres, dari terburu-buru dan nilai pun hancur. Setuju sekali dengan pendapat Kayu. Oke. Apalah usaha yang akan kita lakukan sehingga kita bisa menghindar dari kebiasaan menunda-nunda. Nah, coba siapa Ayo. yang Bu, buat jadwal belajar. Mengatur jadwal misalnya olahraga, makan, bermain. Saya akan mengatur waktu bangun tidur hingga malam. Pagi sampai siang itu di sekolah belajar. Baru dari zuhur, dari siang ke sore itu saya akan membantu orang tua karena nggak ada perempuan di rumah. Jadi aku nalangi nyapu, nyuci piring dan sebagainya lah Bu. Akan mengurangi bermain video game dan lebih mementingkan waktu, seperti mengerjakan tugas rumah, mengerjakan tugas sekolah, dan membantu orang tua. Kerjakan tugas tepat waktu Bu. Ada tugas dari guru langsung diselesaikan. Saya akan mengatur jadwal dari bangun tidur hingga malam. Bangun tidur hingga jam 10 saya akan mengerjakan pekerjaan rumah. Dan siang saya akan membuat tugas sekolah, selebihnya saya menonton. Karena kami kan cuma bertiga di rumah, jadi pekerjaan rumah diselesaikan pagi-pagi dan sore itu tidak ada kerjaan lain. Akan membuat perilaku buruk saya seperti yang suka menunda pekerjaan dan lebih mengutamakan mengerjakan tugas lalu melakukan kegiatan lainnya Bu, seperti bermain, membantu orang tua, belajar. Dari pagi sampai siang kan saya sekolah Bu, dan pulang dari sekolah saya akan sholat zuhur, istirahat sebentar dan makan siang, dan setelah itu saya akan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya akan membuat jadwal Bu dari pagi ke malam. 7 sampai siang saya di sekolah, terus pulang dari sekolah saya mengerjakan tugas. Setelah itu saya membantu orang tua jualan. Saya Bu setuju dengan teman-teman yang lain, harus membuat jadwal mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Itu bakal buat kayak jadwal jurnal dalam seminggu tuh apa aja sih yang mau dikumpulkan pekerjaan tugas sekolah ya Bu gitu. Terus kan kita bakal buat jadwal sehari-hari gitu Bu, biar terkontrol semuanya Bu. Dari pagi kita mau ngapain, siang mau ngapain, dan malam juga kita mau ngapain. Apa sih pengetahuan baru yang Ananda peroleh dari tema ataupun topik yang kita bahas ini? Menurut saya sangat bermanfaat bagi diri kita karena kita tahu betapa pentingnya mengatur waktu. Menghilangkan yang namanya kata menunda-nunda dan menjadi orang yang lebih baik dan disiplin. Kita dapat mengelola waktu lebih baik dan agar terhindar dari perilaku buruk seperti menunda-nunda itu Bu. Ya, dengan cara membuat jadwal kegiatan. Memperbanyak pengetahuan Bu. Saya dapatkan dari kegiatan siang hari ini Bu, saya bisa mengelola waktu, bisa agar menghilangkan kata menunda-nunda seperti yang dibilang si Maisara, bisa, dan saya akan membuat jadwal Bu. Saya akan lebih menghargai waktu karena waktu itu penting dan bisa menambah wawasan dari kegiatan ini. Sebelumnya saya tidak tahu, sehingga saya mengikuti kegiatan ini jadi saya lebih tahu. Tetap sangat berarti kita harus menghargai yang namanya sebuah waktu untuk tidak menunda-nunda yang namanya pekerjaan yang seharusnya kita harus awalnya mengerjakan gitu Bu. Dari situ kita bisa melihat gitu Bu. Kalau dari kegiatan yang sebenarnya tidak harus diutamakan dikerjakan ya bisa diaturlah di belakangan Bu gitu. Jadi yang patokan yang pertama itu yang pekerjaannya yang harus siap di awal itu Bu, yang harus dikerjakan. Oke, Bang Adi juga Ananda sudah menyampaikan bahwa usahanya seperti apa tadi? Membuat jadwal Apa lagi? Belajar membuat jadwal. Nah, kapan kira-kira jadwal itu akan dilaksanakan? Dari sekarang. Dari sekarang. Ya, dari pagi sampai malam itu nanti? Ya kan Bu, dari pagi sampai siang itu kita belajar di sekolah ya kan Bu. Jadi dari pulang sekolah kita sholat zuhur dulu, baru makan siang, istirahat. Setelah itu kita melakukan pekerjaan rumah. Sudah sore kita bermain dengan teman, lalu setelah itu kita mengerjakan PR di malam hari. Kegiatan kita ini, apa sih kesimpulan yang Ananda peroleh? Kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan ini mulai dari awal sampai sekarang itu
kita harus menghargai waktu, bisa mengatur waktu di mana saatnya bermain, main handphone, mengerjakan tugas, di mana waktunya sekolah dan lain-lain, Bu. Agar semua tidak ada yang tertunda. Kesimpulan yang bisa diambil dari sini itu betapa pentingnya kita tetap sependapat dengan teman-teman tadi, Bu. Betapa berharganya kita harus menghargai yang namanya waktu, Bu. Tidak menunda-nunda. Kita melakukan upaya supaya enggak tertunda pekerjaan kita tuh dengan membuat jadwal, Bu. Kesimpulan saya, Bu, dari awal hingga akhir kegiatan adalah kita itu tidak boleh menunda pekerjaan tugas agar tugas yang kita kerjakan itu hasilnya lebih maksimal, Bu. Hargailah waktu karena waktu sangat perlu. Mengerjakan tugas selagi ada waktu, Bu. Belajar menghargai waktu karena waktu itu penting. Sama, Bu, sama jawaban si Saida itu. Untuk lebih menghargai waktu. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa waktu sangat berharga dan bisa membuat disiplin kita ke depannya. Pendapat saya sama dengan si Dede. Kita bisa mengatur waktu karena kita harus menghargai waktu dan itu sangat penting. Apa sih komitmen Ananda ke depan, ya, sehingga Ananda itu terhindar dari prokrastinasi ataupun kebiasaan untuk menunda-nunda? Pertama, saya akan, Bu, merubah perilaku buruk saya yang suka menunda-nunda dan membuat jadwal kegiatan dari pagi sampai malam. Terutama kan kita udah dapat penyuluhan gini ya, Bu. Pastinya juga pikir betapa ada sih dampak negatif dari kegiatan menunda-nunda ini gitu. Jadi ya kita buat jadwal juga, Bu. Setuju sekali dengan pendapat si Ayu, Bu. Segera membuat jadwal, Bu. Melaksanakannya mulai dari sekarang, Bu, supaya terbiasa ke depan. Buat jadwal dan kerjakan tugas tepat waktu. Tidak akan menunda-nunda lagi dan cara membuat jadwal. Komitmen saya supaya tidak dapat cerapa dari orang tua karena nilainya anjlok. Saya akan mengerjakan tugas setelah pulang sekolah. Berubah diri, Bu. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu juga mau tahu, apa sih pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Senang, Bu. Senang dalam melakukan kegiatan ini karena mengetahui banyak hal betapa pentingnya tidak menunda-nunda waktu. Saya senang sekali mengikuti acara ini. Dan karena tahu sebelum mengenal acara ini, saya sering menunda-nunda waktu. Senang sekali, Bu, karena kita bisa lebih banyak mendapatkan informasi. Mendapatkan wawasan baru. Sebelumnya saya tidak mengetahui, setelah mengikuti kegiatan ini saya tahu cara menghargai waktu. Saya senang sekali, Bu, karena saya dapat mengelola waktu lebih baik dan terhindar dari perilaku buruk seperti menunda-nunda, Bu. Oke ya, Bu. Ya, bahagia. Senang mengikuti kegiatan ini yang awalnya dari nggak tahu gitu dampak dari menunda-nunda itu punya dampak negatif yang banyak. Jadi ikut kegiatan ini jadi lebih tahu. Kalau Saida, Bu, setuju dengan teman-teman yang lain, terutama Kayu, bisa tahu yang mana yang awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu. Lebih mementingkan waktu dulu daripada menunda-nunda. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Langsung diisikan. Ada yang sudah siap? Sudah. Oke, sudah. Ibu sangat senang sekali membahas ataupun mendiskusikan topik yang kita angkat pada siang hari ini. Ibu berharap juga bisa nanti bertemu di kegiatan layanan-layanan berikutnya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena kondisi kita juga masih dalam masa pandemi. Ibu berharap Anda tetap menjaga protokol kesehatan. Akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.